Siapa? Yang menciptakan alam ini siapa? Yang menentukan hukum alam ini siapa? Apa Allah tidak kuasa untuk merubah hukum alam ini? Yang menciptakan api siapa? Yang menentukan api itu panas dan membakar siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki api yang panas dan membakar itu kemudian berubah menjadi dingin dan menyelamatkan, kuasa enggak Allah? Tinggal Allah menyatakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Selesai. Kalau Allah tidak menghendaki di negeri ini tidak ada musibah, tidak akan pernah terjadi musibah apapun. Kalau Allah menghendaki hari ini terjadi musibah besar di negeri, hari ini pun akan terjadi musibah apapun. Semua karena kehendak Allah. Harusnya kita mengambil tazkirah, mengambil pelajaran dari sini semua itu. Ya Allah, apa gerangan dosa yang sudah kami lakukan? Apa kesalahan kami ya Allah? Ternyata sekarang bukan saja alam yang murka, Engkau pun sudah murka kepada kami. Engkau izinkan alam itu mulai membinasakan sebagian saudara-saudara kami. Padahal kalau seandainya kita itu sudah belum keterlaluan, Pak, belum keterlaluan, Allah belum izinkan. Ini hadis kursinya begitu, Pak. Jadi kalau Allah sudah izinkan itu sudah keterlaluan kita, Pak. Loh, pertanyaannya keterlaluan dari mana, Pak? Kita kan negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Paling tidak kan kita lebih baik dari yang negeri yang bukan muslim gitu. Nah, ini yang juga harus kita pahami, Pak. Bahwa karena kita ini muslim, maka musibah itu sangat mungkin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya Allah pada kita. Musibah itu kan gini, pasti dialami oleh setiap manusia, Pak. Lihat Al-Baqarah 155 156 ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti musibah itu menimpa diri kita. Nah, ketika menimpa manusia itu kan hanya dua, Pak. Kafir dan mukmin. Kalau musibah menimpa orang kafir di dunia, itu pasti azab. Pasti azab, pasti murka Allah. Pasti murka Allah. Karena orang kafir itu memang sangat layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyatakan itu di Quran, di antaranya Al-Quran surat As-Sajdah ayat 21. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Pasti itu azab. Tapi kalau musibah itu menimpa kehidupan kita orang mukmin di dunia, nah itu ya. Maka itu ada tiga kemungkinan. Tapi semua tiga hal ini karena bentuk kasih sayang Allah. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah sudah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan bala. Kemungkinan yang pertama, ujian keimanan. Ya, orang kafir pasti tidak akan diuji karena dia nggak beriman. Apa yang mau diuji itu? Ya, karena kita mengaku beriman, kita akan diuji oleh Allah. Benar nggak keimanan kita itu hanya sekedar pengakuan lidah saja? Nah, diuji kita. Oke. Ujian positif. Kemungkinan yang kedua, pilihan Allah yang terbaik. Yang kita anggap musibah itu sebenarnya Allah sedang memilihkan kita sesuatu yang terbaik. Karena kita tidak mengerti apa hikmah di balik musibah ini, lalu kita menganggap itu sebagai azab. Padahal Allah sedang memilihkan yang terbaik. Kemungkinan yang ketiga, azab. Walaupun azab ini ya masih dalam bentuk kasih sayang Allah. Karena kita sudah terlalu jauh meninggalkan syariat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mengazab kita, Pak. Ibarat seperti seorang ibu menjewer telinga anaknya. Untuk si anak itu azab bukan, Bu? Azab, Bu, dan nyeri itu mata cerike. Lalu beranikah kita mengatakan bahwa si ibu itu sangat kejam pada anaknya?
si ibu itu tidak sayang pada anaknya? Oh tidak, si ibu melakukan itu karena saking sayangnya, karena dia ingin anaknya itu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan, bukan sebaliknya. Dinasehati sudah tidak mempan, dibujuk sudah tidak mempan, apa boleh buat, dijewer. Maka sangat mungkin ini adalah jeweran-jeweran dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita sadar dan segera taubat sebelum ajal menjemput diri kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau musibah itu menimpa pribadi kita, mana ini? Ujian, keimanan, pilihan Allah yang terbaik, atau azab? Gak ada yang bisa menjawab itu kecuali diri kita masing-masing. Karena diri kita lah yang paling tahu dengan diri kita kan. Ibu gak bisa menilai saya gak bisa menilai bapak. Diri kita yang bisa menilai diri kita masing-masing gitu. Andai kata kita merasa hidup kita selama ini sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah, insya Allah ini musibah ini kalau bukan ujian keimanan, ini pilihan Allah yang terbaik. Dua-duanya positif. Kalau ujian mudah-mudahan saya lulus, kalau ini pilihan Allah yang terbaik, ya saya akan menuju kepada keputusan Allah yang terbaik untuk kehidupan saya. Tapi kalau saya merasa dalam beberapa bulan terakhir ini hidup saya memang sudah menyimpang dari syariat Allah, oh ini pasti azab. Maka jalan yang keluar yang harus saya lakukan, segera saya tobat. Saya minta ampun padamu ya Allah, saya sadar saya salah Allah. Astagfirullahalazim, saya mohon ampun, saya tobat kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ini dikaitkan dengan masalah pribadi-pribadi kita, masing-masinglah yang bisa menjawab. Tapi kalau sekarang ini dikaitkan dengan kehidupan kita bermasyarakat, bernegara di negeri ini, saya nggak punya jawaban lain kecuali yang ketiga. Ini pasti azab. Kenapa? Memang kita sudah layak untuk diazab, Pak. Sangat layak betul untuk diazab oleh Allah. Sangat layak betul kalau Allah murka kepada kita. Kita mengaku muslim, kita mengaku mukmin, tapi kita tidak mau menyerahkan diri kita untuk sepenuhnya diatur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak murka? Saya yakin ini azab. Makanya kalau kita mau berhenti harusnya dari ini semua, Pak. Ya harusnya segera ada taubat nasional, Pak. Ada taubat nasional. Kita sama-sama ini umat Islam itu menyatakan, Allah ampuni dosa kami. Kami sadar Allah kami salah dan kami akan perbaiki kesalahan ini kami semua ini. Baru ini bisa akan. Dan susahnya kalau azab Allah itu sudah datang, Pak, dia tidak hanya akan menimpa para pelaku saja, Pak. Semua akan kebagian, Pak. Gunung meletus yang paling pertama merasakan itu kadang-kadang malah justru orang-orang yang menurut ukuran kita orang-orang soleh kan kena semua. Maka hati-hatilah kata Allah, kalau azab Allah sudah turun maka kena semua. Kena semua gimana, Pak? Kan kita tidak berdosa, kata siapa? Yang namanya dosa di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pelaku, Pak. Orang yang membiarkan orang lain berbuat dosa tanpa dia usaha untuk mencegah, dia sudah berdosa karena membiarkan orang lain berdosa. Sekarang saya tinggal di sebuah lingkungan di mana misalnya itu di lingkungan saya ada perjudian, ada tempat maksiat, perzinahan, lalu saya diam. Tidak ada sedikit pun usaha saya untuk menghentikan semua kemaksiatan itu. Saya harus ikut menanggung dosa itu. Makanya di dalam Islam, coba Bapak Ibu perhatikan itu. Larangan zina. Adakah satu ayat Allah menyatakan diharamkan kamu berzina? Gak ada. Gak ada, Pak. Yang ada itu ayat itu Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu dekati zina. Bukan jangan diharamkan zina, tidak, jangan dekati.
Pertama, kenapa dengan bahasa jangan dekati? Untuk meyakinkan bahwa yang haram itu bukan hanya berzinahnya saja, mendekatinya saja sudah zina, sudah haram maksud saya. Yang kedua, untuk memperluas wilayah hukum. Kalau diharamkan kamu berzina, berarti yang berdosa siapa? Ya hanya yang berzina. Lalu si mucikari berdosa tidak? Ya tidak. Kalau dia tidak berzina, saya mah tidak pernah berzina, kata si mucikari. Ih, amit-amit. Saya mah cuma menyediakan tempat bisa nurek berzina, hese dengan tempatku. Saya disediakan tempatnya. Nanti sudah tempat sudah ada, terus susah mereka mencari pasangan, maka saya usahakan untuk mencari pasangan agar mereka tidak repot-repot mencari pasangan. Saya sendiri belum pernah berzina, nauzubillah, amit-amit. Kalau diharamkan kamu berzina, aman dia, tapi dengan jangan dekati, kena dia. Jangan-jangan mungkin dosa dia lebih berat daripada orang yang berzina. Kenapa? Yang berzina cuma sekali, mungkin malam itu dia menyediakan untuk sekian banyak orang. Minum khamar dan berjudi, tidak ada diharamkan kamu minum khamar dan bermain judi. Yang ada, jauhilah. Ijtanibu. Maka yang haram itu bukan hanya si peminum, yang menjual, yang memproduksi, yang menghadiahkan, yang membeli, yang semua yang terlibat dengan minuman khamar itu. Saya nggak membayangkan, Pak, bagaimana nasib orang-orang. Beginilah kira-kira nanti di yaumil hisab itu ya. Si peminum khamar, ya akan dihisabkan di akhirat nanti. Kenapa kamu minum khamar? Bukankah kata Allah saya sudah haramkan khamar itu? Ya Allah. Lalu kenapa kamu minum? Nah, itulah kelalaian saya Allah. Saya siap menanggung dosa itu. Mau apa lagi? Tapi kemudian dia mencoba ingin meringankan diri dia gitu. Andai kata saja dulu Allah tidak ada yang menjual, kan saya nggak akan pernah bisa minum Allah. Yang menjual diperak-perak ku malaikat di yaumil hisab itu. Kenapa kamu menjual? Lalu kata yang menjual, ya itulah kesalahan saya Allah. Tapi andai kata dulu tidak ada pabrik yang memproduksi, nah saya juga tidak akan bisa menjual. Ya kamu harus tetap nanggung kata Allah. Kenapa kamu menjual? Tapi si pabrik, orang yang punya pabrik itu pasti akan diseret lagi oleh malaikat. Kenapa kamu memproduksi khamar? Sampai gara-gara kamu memproduksi khamar ini, sekian banyak orang kemudian melanggar aturan dan hukumku, kata Allah. Ya Allah, saya mengakui itu kesalahan saya Allah. Mau gimana lagi dia? Tapi andai kata dulu tidak ada tanda tangan si Eta, kan pabrik saya hanya bisa berdiri karena tanda tangan si Eta. Kalau tidak diizinkan oleh dia, nggak mungkin pabrik saya bisa berdiri. Kebayang eta si Eta, Pak, dicekekna ku malaikat. Bayangkan kalau si Eta ini sudah meninggal, Pak, yang nanda tangan itu, izin itu sudah meninggal, sementara pabrik itu masih berjalan sekian puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, dia akan terus saja mengalir mempertanggungjawabkan semua orang yang pernah minum khamar dari pabrik yang dia izinkan dengan tanda tangan dia, Pak. Rek salamat kumaha itu orang-orang itu, Pak. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya dosa itu hanya pelaku. Jangan-jangan pelaku hanya menanggung dosa dirinya sendiri. Kalau yang mengizinkan, dia harus menanggung dosa semua orang yang telah dia beri jalan untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak membayangkan, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang bertanggung jawab menentukan hukum di negeri ini, Pak. Orang-orang di legislatif, orang-orang di eksekutif dan sebagainya. Kan kamu yang bisa menentukan, kamu rubah aturan itu jadi. Kenapa kamu tidak rubah aturan itu sesuai dengan syariat aku? Terus mau apa mereka? Gara-gara itulah rakyat yang kamu pimpin itu semuanya melanggar syariat aku, kata Allah. Terus ada kumaha salamatnya itu, Pak. Ngeri, Pak, kalau kita lihat itu.
Jadi pantaskah kita yang mengaku mukmin, mayoritas penduduk ini muslim, tidak diazab oleh Allah, tidak murka? Dari dulu alam sudah murka melihat kelakuan kita itu, tapi Allah masih membiarkan. Jangan, biarkan mereka. Jadi kalau Allah sudah sekarang ikut murka dan membiarkan alam ini mulai menghancurkan kehidupan, ini artinya kita sudah memang sangat keterlaluan gitu ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Baru setengah 9 kurang 20, baru 1 jam. Masih kuat, Bu? Saya yang mulai sudah tidak kuat, Bu. Saya menyampaikan ini ya lepas saja gitu ya, Bu ya. Tapi jangan dikira batin saya itu tenang, Pak. Saya terus bertanya-tanya pada diri, ya Allah, nanti gimana akhir hidup saya ini? Tolong doakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saya bisa selamat di yaumil hisab nanti. Kita semua mudah-mudahan selamat. Paling tidak saya sudah melaksanakan kewajiban untuk mengingatkan gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi saksi yang akan meringankan saya di yaumil hisab itu. Betul, Allah, si Atian dulu pernah mengingatkan itu di Masjid Istiqomah itu, pada kuliah duha tanggal 11 Desember jam 7.35 sampai nanti. Jadi ya. Kembali tadi Pak kepada hadis kursi itu. Orang pernah bertanya begini, loh, langit berkata kepada Allah, lalu tadi gunung juga bicara pada Allah, gunung-gunung juga bicara. Lah emang dia semua ini bisa ngomong gitu? Bisa, Pak. Semua ini makhluk hidup, Pak. Ini saya waktu kecil gitu ya. Dulu saya pernah kecil, Pak. Ya. Waktu saya kecil dulu, saya diajari oleh guru di sekolah itu, kita ini makhluk hidup, manusia itu ya, termasuklah makhluk hidup itu hewan, tumbuh-tumbuhan. Sementara ini apa nih? Benda mati, ini benda mati, besi, batu, itu benda mati. Begitu saya mempelajari Islam, lain semuanya. Menurut ajaran Islam, semua ini makhluk hidup. Ini hidup, Pak. Tembok ini semua hidup. Kehidupannya seperti apa? Wallahu alam, tapi hidup. Langit itu hidup. Makanya bisa ngomong, Pak. Cuman kita nggak ngerti bahasa langit itu gimana itu. Maka nanti kita akan baca di dalam Al-Quran itu, gunung-gunung bertasbih. Yang saya katakan tadi, semua alam semesta ini muslim, Pak. Mereka beribadah, taat pada Allah. Matahari terbit, semuanya bertasbih. Cuman walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka. Apakah tasbihnya itu seperti kita dengan lidah mengucapkan subhanallah? Ya nggak tahu. Tapi mereka bertasbih, beribadah mereka. Semuanya itu ibadah. Semuanya bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan Allah. Termasuk binatang. Cuman kita nggak ngerti bahasa binatang. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa binatang, ngobrol dengan semut. Kan itu dalam Al-Quran itu. Bisa mendengar obrolan semut, ngobrol dengan hudhud. Dari mana saja kamu? Saya tadi pergi ke suatu tempat itu di negeri Sabah, ceritalah hudhud, dengarkan oleh Nabi.
Nabi Sulaiman itu. Yang lain nggak ada. Saya termasuk penggemar binatang sejak kecil, Pak. Sampai sekarang di rumah itu ya bersedak-sedakan juga dengan binatang. Ada jenis kucing, ada burung, ikan, ayam. Sayang saya nggak ngerti mereka lagi ngobrol naon gitu ya. Kadang-kadang kucing deketin gitu apa mau ngobrol naon atau dinya hayang naon, nggak ngerti saya. Man saya nikmati saja kicauannya, oh ya itu. Badan kerzikir mah teh. Hanya beo yang saya ngerti itu kan. Setiap saya lewat itu si beo itu ada dua, saya punya beo itu. Yang satu itu setiap saya lewat, Pak Haji assalamualaikum. Nah, itu. Waalaikumsalam, saya bilang itu. Jadi alhamdulillah ini si beo ini setiap hari, Pak, asal saya lewat karena saya taruh di halaman rumah itu mendoakan saya, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Aduh bahagia didoakan si beo. Itu aja yang saya ngerti, Pak. Orang lain lewat nggak ada, Pak. Kadang-kadang subuh itu kan masih rada gelap gitu ya, kalau pulang dari masjid itu ya. Lewat orang di depan halaman rumah saya, diam dia. Tapi begitu saya lewat, Haji assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gitu. Ya Allah, alhamdulillah didoakan itu. Kubeo, nggak ngerti saya. Jadi semua makhluk ini hidup, Pak. Ya. Nanti ibu bapak bisa baca di Quran surat Fussilat ayat 11. Summa stawa ila sama wa hiya dukhan faqala laha walil ard itiya tau'an aw karhan. Ini tentang penciptaan alam semesta. Ketika Allah sudah menciptakan alam ini, baru akan menciptakan langit. Langit waktu itu masih dalam bentuk asap. Maka Allah berkata kepada bumi dan langit, apakah kalian akan mengikuti saya dengan karena terpaksa atau karena ketaatan? Tau'an au karhan. Maka langit dan bumi kemudian berkata, kami akan melaksanakan itu karena ketaatan kami kepadamu ya Allah. Bisa dialog itu Allah dengan langit dan bumi, ngobrol gitu ya. Mereka semua punya perasaan. Nah, ini jadi bumi dan segala isinya itu makhluk hidup yang juga punya perasaan gembira, punya perasaan sedih. Ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, bertiga mereka di situ. Saking gembiranya si gunung karena di atas di puncak itu ada Rasulullah SAW. Saking gembiranya Gunung Uhud itu bergerak, motah, Pak. Motah teh naon? Memotah. Bahasa Indonesianya memotah. Nah, ya, bergerak-gerak gitu kan. Saking bahagianya ya, namanya orang kalau manusia bahagia kan bergerak-gerak gitu lain. Nah, itu mah bahagia, Pak. Gitu. Alamun, orang bahagia tuh gimana? Nah, itu si Gunung Uhud tuh bergerak, Pak. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum yang sedang menyertai Rasulullah nggak ngerti, Pak. Dikira ada gempa. Mereka pun sudah takut dengan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat dua sahabatnya yang sudah ketakutan ini, akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Hai Gunung Uhud, berhentilah bergerak. Bersama saya ada dua orang yang sedang ketakutan." Berhenti gunung itu. Jadi gunung punya rasa gembira, bahagia. Ini semua ini makhluk hidup, Pak. Coba nanti baca Quran surat Ad-Dukhan ayat 29. Ini cerita, kalau mau dibaca dari ayat sebelumnya ya, bisa di ayat dari sebelumnya. Ini cerita tentang Fir'aun.
Ketika Fir'aun itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah beserta para pengikutnya yang telah menyembah dia di Laut Merah itu, habislah Fir'aun dengan seluruh pengikutnya itu. Apa kata Allah di dalam Quran surat Ad-Dukhan 29 ini? Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Tidak ada satu tempat pun di langit dan di bumi yang menangis. Ketika Fir'aun mati, tidak ada satu tempat pun di bumi dan di langit yang menangis. Tidak ada yang sedih, Pak. Semua gembira. Berarti bumi dan langit bisa menangis. Cuman ketika Fir'aun dan pengikutnya itu mati, gak ada yang menangis. Kata Al-Quran. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebaliknya ketika seorang mukmin meninggal dunia, semua tempat di bumi yang pernah dia pakai untuk sujud di hadapan Allah akan menangis. Begitu juga tempat dia di langit, tempat mengalirnya amal ibadah dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada diri kita ya Pak ya. Ibu pernah sholat di mana Bu? Di Masjid Istiqomah ini? Pernah di rumah, pernah di masjid mana lagi? Pernah mungkin di kampung, pernah di Masjidil Haram, pernah mungkin di Singapura, pernah di mana? Semua bumi yang tempat pernah ibu pakai untuk sujud di hadapan Allah, semua akan menangis saat kita meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka sedih. Mereka tidak akan lagi dipakai oleh bapak dan ibu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tempat yang di langit, tempat mengalirnya amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mereka pun menangis karena tidak dipakai lagi jalan untuk sampainya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim semuanya alam ini, Pak. Jadi ada satu hadis, Pak. Ini hadis ini tingkatnya mutawatir. Tidak ada satupun ahli hadis yang meragukan kesohihannya. Mutawatir dia. Jadi hadisnya itu begini, Pak. Dulu di zaman Rasulullah SAW, di antara rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid, kan itu berdampingan rumah Rasul itu, Pak. Ini rumah Rasul, ini masjid itu. Maka di antara rumah Rasul dan masjid itu ada tiang, Pak. Nah, ada tiang. Ini bayangkan aja ini rumah Rasul gitu. Nah, itu ada tiang, ini masjid. Ya, dibayangkan gitu aja lah. Jadi si tiang ini posisinya berada dalam masjid. Antara rumah Rasul dengan masjid, tapi dia posisinya berada dalam masjid. Tiang ini dari batang pohon kurma. Jadi jangan dibayangkan Masjid Nabawi seperti sekarang, Pak. Jadi masjid mungkin dulu itu tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, mungkin juga atapnya dari pelepah daun kurma dan sebagainya. Di tiang pohon kurma inilah Rasulullah SAW biasa berdiri menyandarkan punggungnya ketika sedang menyampaikan khutbah. Para sahabat kumpul di sini mendengarkan khutbah Rasul. Rasul bersandarlah di tiang itu. Suatu ketika para sahabat berkata, Rasulullah SAW, apa enggak sebaiknya kita buatkan mimbar khusus gitu? Masa batang pohon kurma, kita buatkanlah yang lebih baik dari batu. Oh silahkan, kata Rasulullah. Ah, dibuatlah mimbar agak jauh dari tiang ini. Nah, sini misalkan. Dibuat mimbar dari batu. Ketika mimbar dari batu dibuat oleh para sahabat ini sudah selesai, maka Rasulullah SAW pun khutbah di sini, tidak di sini lagi. Di khutbah Rasulullah SAW yang pertama di mimbar ini, baru Rasulullah membuka khutbahnya. Semua sahabat mendengar, Pak. Makanya hadis ini jadi hadis mutawatir, karena yang meriwayatkan banyak. Semua mendengar, kesimpulannya ada suara yang sangat pilu, sangat sedih gitu. Yang satu mengatakan, saya mendengar seperti hampir sama dengan suara bayi. Bayi menangis. Yang satu mengatakan, saya tidak mendengarnya seperti suara bayi.
yang saya dengar seperti rintihan anak keledai. Pokoknya semuanya gambarannya sedih, Pak. Mereka bingung dari mana sumber suara ini. Ternyata sumber suara ini dari batang pohon kurma. Allah izinkan para sahabat itu bisa mendengar untuk bisa meriwayatkan hadis ini. Kenapa batang kurma ini sedih? Kata Rasulullah hanya karena dua alasan. Yang pertama, dia sedih karena dengan mimbar yang baru ini sudah dibuat oleh para sahabat, artinya dia tidak akan lagi dipergunakan oleh Rasul untuk bersandar saat beliau sedang menyampaikan khutbah. Sedih dia. Alasan yang kedua, kenapa dia sedih dan menangis si batang pohon kurma ini? Dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru ini, dia tidak bisa mendengar dengan jelas ketika firman Allah itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang kalau membaca riwayat ini ingin nangis, Pak. Jangan-jangan batang pohon kurma ini jauh lebih soleh dari saya. Kita kadang-kadang mendengar ayat Quran dibacakan di televisi, buru-buru putar pindahkan channel. Kadang-kadang di masjid sebelum ceramah dibuka dengan bacaan Al-Quran panjang seetik bararatu sebagai tanda supaya segera sedekah lah gitu. Ini batang kurma menangis, Pak, karena tidak bisa mendengar firman Allah itu dengan jelas dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, betapa muslimnya seluruh alam semesta ini, Pak. Betapa rendahnya kita di mata mereka itu. Baru batang kurma ini berhenti menangis ketika Rasulullah SAW berhenti sementara menyampaikan khutbah, berjalan beliau. Lalu dipeluknya batang pohon kurma itu, dipeluknya oleh Rasul. Berhentilah dia menangis. Seperti seorang anak yang akhirnya berhenti menangis karena kembali dipeluk oleh ayah atau ibunya. Batang kurma menangis. Semua alam semesta ini muslim. Semuanya taat beribadah kepada Allah, dan semua sudah greget melihat makhluk yang namanya manusia yang membuat kerusakan hidup di alam bumi dengan tidak mentaati aturan Allah SWT. Mari kita hentikan murka-murka alam ini dan murka Allah dengan kita memperbaiki diri kita. Segera kita bertobat kepada Allah dari kesalahan, kekhilafan kita karena menjalani hidup tidak sesuai dengan syariatnya. Mari kita kemudian perbaiki hidup kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan menerima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita, kita sudah siap membawa bekal untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ada pengajian rutin setiap hari Sabtu ya di Masjid Al-Fajar Jalan Cijagra. Setiap hari Sabtu jam 10 sampai zuhur. Kalau yang mau mengikuti kajian rutin saya bisa bergabung di hari Sabtu di Jalan Cijagra di Masjid Al-Fajar. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kalau tidak ada, ya sampai kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayatnya pada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.